I'ma be that bitch. Yeah, I'm the hood Mona Lisa. Break a nigga into pieces. Had to X some cheesy niggas out my circle like a pizza. I'm way too exclusive. I don't shop on Insta boutiques. All them little ass clothes only fit fake booties. Bad bitch, still talking cash shit. Pussy like water, I'm a mother and relaxing. I would never trip on a nigga if I had him. Perkenalkan, nama saya Amiruddin Surya dari kelas KGSP 2 nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Ernul Rahman dari kelas 12 KGSP 2 nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendrik Ardiansyah, kelas 12 KGSP 2 absen 20. Perkenalkan, nama saya Marcella Dwi Putri, absen 18 dari kelas 12 KGSP 2. Perkenalkan, nama saya Rini Dino Diputra dari kelas 12 KGSP 2 nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Yanuar Adi Sema dari kelas 12 KGSP 2 nomor absen 36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan beberapa hal tentang rangka atap kayu. Saya akan menjelaskan tentang mengenal rangka atap kayu. Dalam membangun rumah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah bagian rangka atap rumah. Sebagai penopang atap, ada beberapa jenis bahan yang digunakan sebagai atap rumah, yakni rangka atap kayu, beton bertulang, baja ringan, baja, dan bambu. Rangka atap kayu sendiri merupakan rangka atap yang terbuat dari kayu. Dalam membangun rangka atap kayu, ada beberapa komponen pada atap yang perlu diketahui. Tujuannya agar rangka atap kayu bisa kuat dan tahan di berbagai kondisi. Rangka atap kayu banyak digunakan karena dipercaya memiliki tekstur yang kuat dan juga tahan lama. Komponen rangka atap kayu. 1. Kuda-kuda. Kuda-kuda adalah penopang rangka atap yang terbuat dari balok kayu yang berbentuk segitiga. Kuda-kuda berfungsi untuk menyangga rangka atap dan diletakkan di bagian bawah rangka. Selain penting pada konstruksi rangka atap, kuda-kuda juga bisa mempercantik tampilan rumah karena dapat menampilkan nuansa etnik tradisional. 2. Gording. Gording adalah balok kayu yang terletak di atas kuda-kuda. Gording merupakan fungsi untuk menyangga dan penghubung antara kuda-kuda. 3. Kasau. Kasau merupakan balok kayu yang diletakkan melintang di atas gording. Fungsinya adalah membuat atap jadi berlebih dan ukurannya bisa diatur sesuai keinginan. 4. Reng. Reng adalah kayu yang melintang yang ditaruh di atas kasau. Fungsi reng untuk mengait dan menahan penutup atap. Dengan adanya reng, genting juga lebih mudah disusun, teratur, dan rapi. 5. Reng balok. Reng balok adalah balok yang diletakkan pada bagian puncak dinding dan mempunyai fungsi untuk menahan dan menjaga kuda-kuda agar tetap kokoh. 6. Lispeng tirisan. Lispeng tirisan merupakan papan tegak yang dipasang pada bagian bawah kasau. Konstruksi ini berfungsi sebagai pengikat ujung kasau supaya susunannya tidak berubah. 7. Pelapis atap. Pelapis atap merupakan bagian atap yang berada di bagian kasau. Umumnya, pelapis atas ini lapisan yang kedap air dan terbuat dari seng, plastik, atau plat
semen berserat, tujuannya untuk mencegah air hujan masuk. 8. Penutup atap. Penutup atap adalah komponen yang berada pada bagian atap dan bersinggungan langsung dengan udara luar. Penutup atap memiliki fungsi menjaga paparan sinar matahari dan hujan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemilihan kayu yang cocok digunakan untuk rangka atap. Yang pertama yaitu kayu miranti. Kayu miranti bisa digunakan untuk bahan konstruksi bangunan. Kayu ini cocok digunakan sebagai rangka atap kayu karena memiliki batang yang lurus, ukuran besar, tidak bercabang, dan pastinya mudah untuk dibuat menjadi rangka rumah atap. Kayu ini juga jenis kayu yang awet meskipun teksturnya agak kasar. Yang kedua yaitu kayu bingkirai. Kayu bingkirai merupakan kayu yang cukup populer dan terkenal. Kayu ini dapat dijadikan sebagai bahan rangka atap kayu. Kayu bingkirai termasuk sebagai kayu yang cukup kuat dan mempunyai tekstur yang mirip dengan kayu miranti. Selain itu, kayu ini sering digunakan dalam pembuatan kapal sehingga tahan lama dan tidak diragukan lagi. Yang ketiga yaitu kayu mersawa. Kayu mersawa adalah kayu awet yang sering digunakan untuk bahan bangunan. Selain itu, kayu ini juga sering digunakan dalam pembuatan kapal. Mirip dengan dua kayu sebelumnya, kayu ini mempunyai tekstur yang agak kasar dan merata. Yang keempat yaitu kayu kapur. Kayu kapur merupakan kayu yang biasa digunakan sebagai bahan bangunan, kusen, dan bahan pembuatan rangka atap rumah. Kayu ini pun memiliki tekstur yang agak kasar. Kayu yang kelima yaitu kayu mahoni. Kayu mahoni merupakan kayu yang berasal dari pohon mahoni yang cukup mudah ditemukan. Kayu ini selain bisa digunakan untuk rangka atap, sering dipakai untuk membuat pintu dan jendela. Teksturnya yang sedang juga membuatnya dapat digunakan sebagai bahan bangunan lainnya. Kayu yang keenam adalah sonokeling. Kayu sonokeling adalah kayu yang banyak diekspor dari luar negeri karena bisa digunakan sebagai bahan untuk gitar dan peralatan alat olahraga. Kayu ini mempunyai tekstur yang sangat halus dan tergolong kuat dan awet. Yang ketujuh dan terakhir adalah kayu bayur. Kayu bayur mempunyai tekstur yang agak kasar dengan tingkatan keawetan sedang. Kayu ini biasa digunakan sebagai bahan bangunan, lantai pertukangan, bahan mebel, korek api, dan sisir. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan kayu sebagai bahan rangka atap. Setiap material konstruksi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak terkecuali kayu juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Alasan banyak orang memilih kayu sebagai bahan konstruksi bangunan. Kayu kuat untuk menopang beban, dan kayu juga kuat terhadap karat dan korosif yang sering muncul ketika kelembapan udara tinggi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kelebihan kayu sebagai rangka atap rumah. Yang pertama, mudah dikerjakan. Salah satu kelebihan utama dari rangka atap kayu adalah mudah untuk dikerjakan. Ini membuat banyak orang mudah menemukan ahli pemasangan rangka atap kayu. Yang kedua, fleksibel. Keunggulan lainnya adalah kayu memiliki sifat yang fleksibel sehingga memudahkan tukang untuk membuat rangka atap rumah sesuai dengan kemauan pemilik rumah. Yang ketiga, nuansa alami. Menggunakan material kayu juga bisa menimbulkan nuansa yang alami dan akan membuat rumah sejuk dan asri. Selanjutnya saya menjelaskan tentang kekurangan kayu sebagai bahan rangka atap rumah. Sama halnya seperti material lainnya, setiap pilihan jenis rangka memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Kayu juga memiliki kekurangannya.
Pertama, menjadi sasaran rayap. Rayap adalah musuh alami dari kayu. Cara untuk mengatasinya, kita bisa memilih kayu yang tua dan keras, sehingga tidak mudah rayap untuk memakannya. Dan cara lainnya dengan melakukan pengecatan atau penyemprotan obat hama rayap. Kemudian, mudah terbakar. Kayu sangat mudah terbakar, sehingga saat terjadi kebakaran, api mudah untuk menjalar kemana-mana, sehingga sulit untuk dipadamkan. Yang ketiga, mudah mengembang dan menyusut. Kayu adalah material yang mudah untuk mengembang dan menyusut secara alami, sehingga kita harus memilih kayu yang benar-benar tua dan kering, sehingga tidak mudah untuk menyusut atau mengembang secara alami dengan kondisi tertentu. Baik, di sini saya akan membacakan tentang pemeliharaan yang dilakukan untuk rangka atap kayu, antara lain: 1. Untuk bangunan dengan atap rangka kayu, periksa bagian-bagian kayu dari pembusukan, serangan rayap, dan sebagainya. Kencangkan atau ganti baut paku yang longgar atau hilang. 2. Periksa bagian-bagian bangunan yang terbuat dari kayu, dari serangan rayap dan pembusukan. Perbaiki, ganti atau cat ulang sesuai kebutuhan. 3. Berilah cat dasar pada bagian kayu yang terkena udara luar langsung sebelum mengecat baik baru maupun cat ulang. 4. Periksa bagian-bagian kayu pada beranda dan perbaiki sesuai kerusakan sama seperti di atas. 5. Pada langit-langit ruangan pasti terdapat bukaan menuju bagian bawah rangka atap. Periksa bagian rangka atap yang terdapat pada ruangan paling sedikit setahun sekali. Perbaiki bagian-bagian yang rusak pada ruang rangka kuda-kuda atap ini. 6. Bila kayu-kayu penyusun rangka atap terserang rayap atau serangga atau mengalami pembusukan akibat lembab atau kebocoran, segera lakukan tindakan perbaikan. 7. Jika serangan rayap atau serangga tergolong ringan, maka dapat diatasi dengan membersihkan sarang rayap atau serangga dengan menggunakan oli mesin untuk mencegah serangan rayap berikutnya. 8. Kerusakan yang terjadi lebih serius, maka tindakan lebih besar harus dilakukan. 9. Sangat sulit melakukan perbaikan atau penggantian struktur rangka atap seperti kaki kuda-kuda, belok datar kuda-kuda, penahan plafon, dan sebagainya tanpa membongkar penutup atap dan bagian langit-langit. Pekerjaan demikian membutuhkan biaya besar. Hal yang mungkin dilakukan adalah membongkar menutup atap hanya pada area kerusakan. Tetapi bila tidak, maka terpaksa dilakukan pembongkaran atap. 10. Beri balok penopang terlebih dahulu, lalu potong atau pasang balok tambahan pada daerah kayu yang rusak. 11. Perbaikan balok penahan langit-langit mungkin memerlukan penahan dahulu yang tergantung pada rangka atap-atap kuda. 12. Beri pemeliharaan terlebih dahulu terhadap bagian kayu yang rusak, atau beri balok pengganti, lalu bautlah pada ujung-ujungnya dengan menggunakan baut 12 mm yang dilengkapi cincin atau ring karet. Periksa sambungan pada rangka atap dan perbaiki bila terdapat kerusakan.